Halo teman-teman mitra, kembali lagi bersama Cang Obeng di konten oprek-oprek hanya di YouTube Sahabat Grab Indonesia. Nih lihat nih, ada tamu nih sekarang nih. Cang Obeng gak nge-review sendirian. Cang Obeng bersama Om Bismo, kita bakal bahas satu benda yang, wah ini dibilang barang goib, dibilang barang yang banyak diincar nih. Ini adalah karta dashcam. Dashcam, ingat ya, karta dashcam buat teman-teman mitra dari Grab. Nah, ini ada Om Bismo yang bakal mau ngejelasin semua apa itu karta dashcam. Nah, Om Bismo sebelumnya perkenalan dulu nih ke teman-teman mitra nih. Silakan Om. Boleh. Perkenalkan semuanya, nama gue Bismo, gue dari Grab Maps. Hari ini gue mau memperkenalkan soal karta dashcam. Wih. Ini apa sih karta dashcam tuh? Cang Obeng penasaran banget. Boleh. Jadi karta dashcam itu adalah dashcam yang dibuat langsung oleh Grab secara official. Ini adalah dashcam yang kita bisa bilang cukup premium. Nanti gue bisa jelasin soal specs-nya. Iya. Tapi tujuan dari karta dashcam ini sebenarnya sama seperti dashcam pada umumnya, kayak gitu ya. Udah pasti untuk meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan, kayak gitu. Tapi dashcam ini itu juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dari para mitra, kayak gitu. Nah, gimana caranya mungkin nanti kita bisa jelasin lebih lanjut, Kita kulik. kayak gitu. Dan juga udah pasti ini melindungi teman-teman mitra kita di saat lagi on bid. Pokoknya spesial lah. Pasti. Spesial buat teman-teman mitra. Nah, ini ngomongin karta dashcam nih speknya secanggih apa nih Om nih si karta ini nih? Boleh. Tapi ini takut gue lupa, jadi mungkin ini gue juga mungkin sedikit baca ya teman-teman. Karena speknya banyak banget. Nih, coba kita kulik satu-satu ya si karta dashcam ini ya. Boleh. Jadi teman-teman kalau lihat di sini, ya sorry ini gue pegang ya. Jadi ini adalah karta dashcam yang menghadap keluar, kayak gitu. Oh, jadi di kaca depan tuh ya, windshield ya. Bener banget. Ini ada lensa kita yang menghadap keluar, dan juga ada lensa kita yang menghadap ke dalam nih. Ada dua kameranya. Nah, untuk specs-nya, kamera yang menghadap keluar itu kita punya di resolusi 2K. 2K. Gitu. Jadi ini udah pasti cukup jernih ya untuk meng-capture apa yang terjadi di luar nih, kayak gitu. Dan juga kamera yang ke dalam gitu ya, untuk memproteksi mitra dan juga penumpang kita, kayak gitu ya. Ini dilengkapi oleh resolusi Full HD. Gimana? Juga, canggih kan? ini jernih banget dan bukan hanya itu. Karena kalau teman-teman lihat di sini, ini juga dilengkapi oleh infrared. Jadi di saat keadaan gelap atau minim cahaya, kamera yang menghadap ke dalam ini tetap bisa meng-capture atau tetap bisa merekam dengan sangat baik. Jadi hasil gambarnya tuh nggak bener gelap juga ya, masih kelihatan lah teman-teman mitra. Lanjut ya. Manfaatnya nih buat teman-teman mitra kalau pakai karta dashcam. Nah selain itu karta dashcam ini juga memiliki internal memori ini sampai 128 GB. Oh berarti gede ya? Ini gede kayak gitu dan dia bisa merekam hingga 8 jam dan dia akan merekam looping seperti itu. Dan juga tapi kalau dirasa tidak cukup, ini juga bisa diberikan tambahan memori. Wih, jadi bisa upgrade nih? Bisa upgrade, jadi perekamannya bisa menjadi lebih lama. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu dia. Gitu ya. Nah, selain itu, karta dashcam ini juga memiliki slot SIM card yang juga nanti pasti akan di-provide oleh dari Grab dan akan terhubung ke internet. Nah, disitulah kelebihannya dari dashcam. Kecanggihannya itu. Ini ada satu barang lagi nih belum kita bahas nih. Ini penting juga nih buat teman-teman mitra nih. Nah ini apa nih? Ini Cang Obeng sih ngeliat sih segumpalan kabel dengan tombol. Tapi ini fungsinya, coba nih Om Bismo nih yang dijelasin nih buat teman-teman mitra. Cang Obeng. Nah jadi gini ya, ini sebenarnya ini banyak banget kabel. Tapi ini adalah kabel untuk nanti kita proses instalasinya. Tapi yang mau gue jelasin di sini itu adalah tombol ini nih. Ini adalah tombol SOS. Tuh, kita. Tombol SOS. Ini tombol SOS kita
yang akan terintegrasi dengan teman-teman Grab Support kita nih. Kayak gitu. Coba nanti kita bahas lebih lanjut. Nanti kita bakal kulik. Jadi si Karta Dashcam ini di dalam boxnya ada 2 barang kayak gini ya. Jadi kameranya dapat 2, ada 2 kameranya. Terus juga dapat tombol SOS juga nih teman-teman nih. Oh iya, satu lagi yang Obeng sebelum lupa nih. Apa tuh? Kalau teman-teman lihat, kenapa sih bentuknya seperti ini gitu ya? Jadi kalau dashcam pada umumnya yang teman-teman lihat di pasaran, itu dia tidak ada penutup bawahnya nih. Oh. Gitu ya. Jadi biasanya dashcam yang ditempel di kaca, itu tuh masih memantulkan objek-objek yang ada di dashboard tuh. Oh, kan jadi teman-teman biasanya naro mirroring. Oh iya, iya, namanya naro kaca apa ya. kan, Benar, naro benar. biasanya ada yang naro mainan, naro boneka taplak gitu kan. Nah, itu tuh mantul tuh ke dashcam, tapi dengan adanya penutup ini, kayak gini ya. Didesain memang khusus oleh teman-teman Grab itu sendiri sehingga dia tidak akan memantulkan cahaya. Dan ini juga bahannya kayak sweat gitu, jadi nggak bikin mantul cahaya nih. Betul. Keren. Lanjut nih, tadi Cang Obeng mau nanya manfaatnya nih buat teman-teman mitra kalau di teman-teman mitra make si Karta Dashcam nih. Apa tuh manfaatnya tuh? Oke. Nah, jadi tadi kita udah jelasin soal hardware-nya. Iya. Dan gue akan coba jelasin satu persatu tujuan dari hardware itu sendiri. Oke. Yang pertama udah pasti kamera yang ke depan, kayak gitu ya. Kamera ke depan udah pasti itu tujuannya untuk merekam keadaan yang ada di luar. Udah pasti itu nanti untuk keamanan mitra teman-teman itu ya, sendiri. pas lagi ngebit ya. Bener, waktu ngebit, jadi dia akan terekam terus kayak gitu ya. Dan mungkin akan bisa membantu untuk menjadi bukti jika terjadi hal tidak diinginkan. Wah, bener tuh. Jadi ya teman-teman pasti sering lihat lah di sosmed-sosmednya kejadian aneh-aneh gitu lewat dashcam. Nah, ini bisa jadi bukti juga nih teman-teman kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi jangan sampai terjadi ya sama teman-teman mitra ya. Lanjut ya? Lanjut. Kemudian yang kedua itu adalah kamera yang menghadap ke dalam, gitu ya. Kamera yang menghadap ke dalam juga tadi seperti udah disebutkan sebelumnya. Jadi memang ini kamera yang ke dalam akan membantu bukan hanya teman-teman mitra, tapi juga penumpang. Karena pasti jika kedua belah pihak mengetahui kayak gitu ya, jadi mungkin akan merasa menjadi lebih aman. Betul, jadi lebih aman, ngebitnya juga. Ini kamera buat keluar, nih buat di dalam kabin. Jadi ini ada 2 nih. POV-nya ada 2. Ih, sedap. Ya. Lanjut, setelah itu ada ini dia nih, SOS button kita nih. SOS button udah jelas namanya SOS. Betul. Jadi yang udah pasti SOS ini diperuntukkan untuk keadaan yang darurat atau genting. Nah, dengan adanya internet, SOS button ini bisa terintegrasi dengan teman-teman Grab Support kita. Jadi di saat memang keadaannya sangat genting, di saat SOS button itu dibutuhkan atau dipencet kayak gitu, dia akan terhubung dengan teman Grab Support dan teman Grab Support akan menelpon mitra secara langsung. Jadi langsung sigap lah pokoknya mah. Ya kan? Kita bakal bahas fitur dari si Karta Dashcam. Nih fiturnya segini banyak barang nih. Apa aja nih Om Bismo? Oke. Jadi fitur di dalam Karta Dashcam ini udah pasti kita ada aplikasi di handphone. Itu namanya Karta Dashcam App. Oh, jadi ada aplikasi sendiri tuh ya? Ada aplikasi sendiri. Buat ngakses si kartanya, Dashcam kameranya. ini, betul. Dan itu juga, app itu juga dibuat langsung nih sama teman-teman kita, sama teman-teman Grab sendiri. Dan itu untuk menghubungkan nanti ke Karta Dashcam ini sendiri. Jadi nanti teman-teman mitra bisa ngelihat perekamannya dan lain-lain. Detail ya? Gitu. Detail. Ada tanggalnya segala macamnya. Betul, di situ. Jadi jika dibutuhkan nanti bisa mengakses lewat Karta Dashcam App. Itu fitur yang pertama. Ada banyak fiturnya teman-teman. Simak pokoknya. Lanjut nih Om Bismo. Oke, lanjut ya. Yang kedua, Karta Dashcam ini juga dibekali oleh sensor. Kayak gitu. Ada sensornya? Ada sensornya. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk jika teman-teman mitra ini memarkir mobil atau di saat keadaan mobilnya mati, nah Karta Dashcam tetap bisa merasakan
sensor dari getaran-getaran yang terjadi di mobil. Jadi di saat mungkin jangan sampai terjadi adanya tabrakan di saat parkir gitu ya, atau ada guncangan yang sangat besar di saat parkir, karta dashcam akan otomatis merekam ya gitu. Jadi nanti di saat dibutuhkan rekamannya, buktinya, karta dashcam sudah bisa merekam secara otomatis dari sistem sensor. Dari apps-nya kita bisa cek juga langsung rekamannya. Lanjut gitu. nih, apalagi nih? Nah, ini juga nggak kalah penting nih yang tadi saya bilang. Disimak. Ya. Apa tuh Bismo? Karta dashcam ini juga dibekali oleh high precision GPS modul. Ada GPS-nya. Gitu ya. Jadi punya GPS yang sangat akurat dan bahkan lebih akurat dari handphone yang beredar hari ini. Wih. Bukan kaleng-kaleng, saudara-saudara. Fungsinya apa? Gitu ya. Fungsinya udah pasti. Karta dashcam yang memiliki high precision GPS ini nanti dia akan terintegrasi ke driver aplikasi. Jadi mungkin ya teman-teman mitra nih kadang-kadang misalnya GPS-nya suka loncat. Iya, gitu ya. Bener. Gitu ya, kadang-kadang suka loncat. Jadi kan susah. Misalnya waktu mau pick up gitu ya. Mungkin drop off nggak terlalu lah, karena kan udah sama penumpangnya mungkin ya. Tapi di saat lagi pick up gitu ya. Itu kadang-kadang harusnya teman-teman mitra posisinya di sini, tapi ternyata agak lompat lah. Nah, dengan si karta dashcam ini dan akan terintegrasi dengan drivers app kayak gitu ya. Jadi nanti si GPS yang ada di drivers app ini itu pakai GPS dari karta dashcam. Wah, pokoknya mah keren. Jadi emang ini si karta dashcam ini dibikin emang buat ngebantu teman-teman semua pas lagi on beat tuh. Jadi fungsinya nggak cuman ngerekam kejadian pas lagi on beat aja, tapi ada banyak fitur lainnya buat keamanan, GPS. Ada lagi nih. Ada dong. Ada lagi. Tenang, ada satu lagi nih teman-teman mitra. Ada satu lagi. Si karta dashcam ini karena dia sistemnya terintegrasi kayak gitu, jadi ada fitur yang nanti akan kita rilis, itu ada namanya driver's view atau pandangan dari driver itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman mitra nih, mungkin ada juga ya beberapa yang punya pengalaman, misalnya teman-teman mitra udah datang ke satu tempat titik penjemputan, tapi teman-teman mitra untuk mengkonfirmasi itu kadang-kadang masih harus foto dari handphone. Pak, saya udah sampai gitu. Ya kan? Depan pintu misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu kan. Nah, dengan adanya karta dashcam ini nanti dia akan memiliki fitur yang tadi saya bilang driver's view kayak gitu. Jadi di saat nanti sudah mendekati titik jemput, karta dashcam ini akan mengcapture atau memfoto secara otomatis dan dia akan mengirim foto tersebut ke penumpang secara otomatis. Kebayang kan teman-teman mau jemput, jadi nggak perlu fotoin, kirim ke pesan ke si penumpangnya, otomatis si penumpangnya udah dapat foto. Jadi kita teman-teman mitra duduk diem aja udah. Pokoknya masih banyak lagi nanti karena fitur ini juga pasti akan terus berkembang. Jadi tungguin aja, yang udah pasti karta dashcam ini pasti akan membantu teman-teman mitra waktu on beat sih. Nah, ini si karta dashcam ini kan ada dua nih kameranya nih. Ada yang keluar sama yang di dalam. Nah, ini teman-teman mitra takutnya pada komplain nih, Paman. Ini yang kamera di dalam ngadep ke dalam ke kabin, privasinya gimana nih, Paman? Nah, thank you Cang Obeng udah ditanya. Nah, ini juga penting nih ya buat teman-teman mitra. Jadi karena memang kita juga sudah mendesain sistem ini sedemikian rupa untuk menjaga privasi dari teman-teman mitra dan penumpang itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mitra lihat di sini, kita kan ada kamera yang menghadap ke dalam ya, kayak gitu, dan juga ada kamera yang menghadap keluar. Untuk kamera yang menghadap keluar, dia akan bekerja terus tuh. Dia akan bekerja selama 24 jam gitu ya, dan dia akan bekerja looping gitu ya. Jadi akan merekam terus ya? Di saat mobilnya nyala. Di saat mobilnya nyala, dia akan bekerja terus. Dan apakah itu di saat lagi on beat atau enggak, dia akan tetap bekerja terus. Sebagaimana dashcam pada umumnya. Jadi gitu. Emang
standby dia nih, modenya Standby. buat ngadep ke luar. Benar. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kan kadang-kadang yang kamera yang menghadap ke dalam nih, Betul. kayak gitu. Nah, kamera yang menghadap ke dalam itu satu, yang pertama, dia hanya akan aktif di saat ada booking, di saat on beat nih, di saat booking. Oh, berarti ada orderan lah ya. Lagi ada orderan, dia bekerja di saat hanya ada orderan Grab. Tuh. Ya, hanya ada orderan Grab. Karena disitulah kenapa kita membuat Karta Dashcam ini, karena kita ingin mensupport atau mensupport environment kayak gitu ya dari journey dari Grab booking itu sendiri gitu. Jadi teman-teman mitra atau penumpang yang menggunakan jasa dari Grab itu terproteksi dari inward kamera atau kamera menghadap ke dalam. Nah, selain itu ya, kita juga bukan hanya di saat on beat, tapi juga di saat penumpang yang mendapatkan mobil yang ada dashcamnya. Jadi penumpang itu nanti akan dapat notifikasi itu. Cang Obeng, notifikasi di handphone. Hai, di mobil ini ada Karta Dashcam loh, gitu. Kamu mau direkam atau tidak? Karena ada kita, pilihan tuh ya. Karena kan kadang-kadang teman-teman ada yang mau direkam, ada yang ada juga yang jangan gitu ya segala. Kita juga memikirkan soal itu. Jadi di saat penumpang mendapatkan notifikasi itu, penumpang bisa memilih ya atau tidak. Di saat penumpang memilih tidak, nah maka Karta Dashcam ini si yang kamera menghadap ke dalam tidak akan merekam. Secara otomatis ya? Secara otomatis dia tidak akan merekam, tapi tenang aja. Kalau teman-teman pencet SOS button, dia akan tetap bekerja. Nah, kayak gitu. Itulah fungsi keamanannya dari si Karta Dashcam. Yes. Satu lagi nih mau ngejelasin. Wih, ada lagi. Masih ada lagi untuk yang soal privacy ini. Karena kita juga mengerti mobil ini kan adalah mobil yang digunakan oleh mitra sendiri gitu kan. Dan kadang-kadang diperuntukkan bukan hanya untuk kepentingan on beat untuk Grab nih. Bener mungkin kadang-kadang teman-teman mitra mau liburan, mobil keluarga, mau kemana, udah jadi mobil keluarga nih, gitu ya, kemana gitu ya. Nah di saat tadi seperti saya jelasin, waktu tidak ada on beat, maka tidak ada kamera menghadap ke dalam tidak merekam sama sekali. Jadi teman-teman mitra di saat digunakan untuk kepentingan pribadi itu ini akan tetap aman. Tuh, jadi kamera dalam bekerjanya kalau teman-teman lagi kerjanya istilahnya lagi on beat. Kalau dapat penumpang lagi on order, on beat, dapat orderan, nah ini kamera dalamnya nih bakal fungsi nih. Karena tadi udah dijelasin sama Om Bismo. Gitu. Tuh, jadi sebenarnya kita ngundang satu mitra nih, kayak gitu, jangan. Ya. Ada mitra yang nungguin? Ada nih, kita udah undang satu mitra yang sudah diinstal Karta Dashcam. Karta Dashcam. Mobilnya nih? Iya, Cang Obeng mau lihat nggak? Boleh tuh. Kita berarti keluar nih ya. Boleh. Cek langsung. Nah, Cang Obeng juga penasaran, pengen tahu testimoni dari teman-teman mitra yang udah pasang si Karta Dashcam tuh seperti apa sih? Kita langsung keluar nyambut semua. Yuk, langsung kita keluar. Let's go. Nah, jadi buat apa fungsinya ini? Cang, manfaatnya itu sebetulnya ada banyak. Wih, ada banyak. Apa tapi tuh? satu yang paling utama, yakni